Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Oke, sudah kedengeran sekarang? Sudah ya. Oke, oke, kita lanjut ya. Jadi kita lanjutkan sekarang ke bagian mana? Bagian penjumlahan. Jadi untuk penjumlahan pecahan itu prinsipnya sama dengan pengurangan. Jadi penyebutnya harus disamakan ya. Ya, jadi 1/4 tambah 1/4, 2/7 tambah 3/7. Jawabannya kita lihat di sini. 1/4 tambah 1/4 karena keduanya udah sama-sama penyebutnya itu sudah 4, jadi kita tinggal jumlahkan saja atasnya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. 4, 2/4. 2/4 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 ya. Kemudian 2/7 tambah 3/7 itu sama dengan 2 tambah 3 dibagi 7. Ini per 7 kan, jadi 5/7. Jadi dari sini kita bisa lihat tulisan aturan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama sebagai berikut ya. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi harus dilihat bahwa penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi hanya menjumlahkan pembilangnya ya. Nah, itu yang harus diingat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kan tadi sudah kita lihat contohnya. Sekarang gimana kalau kita latihan? Contoh berikutnya, bagaimana kalau pecahannya berbeda angkanya? Ya, kan kalau itu tadi kan karena penyebutnya sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Sekarang kalau penyebutnya berbeda, bagaimana caranya? Contoh di sini 1/2 ditambah 1/3 dan 3/5 tambah 2/7. Ya, bentuk yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ya kan? Ini kan sama dengan 1/2. Kemudian bentuk yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6, 3/9, 4/12, 5/15. Nah, kita ambil pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai dengan 1/2 dan 1/3 yang penyebutnya sama, yaitu 3/6 dan 2/6. Sehingga untuk 1/2 tambah 1/3 itu sama dengan 3/6 tambah 2/6. Sama dengan 3 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Ya, seperti itu. Jadi 1/2 tambah 1/3 sama dengan 5/6. Kemudian, bentuk senilai dari 3/5 adalah 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, dan seterusnya ya. Nah, kemudian bentuk senilai dari 2/7 ada 4/14, 6/21, 8/28, 10/35, dan 12/42. Nah, pecahan yang senilai dengan 3/5 dan 2/7 yang berpenyebut sama adalah 21/5 dan 10/35. Sehingga kita jumlahkan penyebutnya di sini, pembilangnya. Sehingga 21 tambah 10 sama dengan 31/35. Ya, seperti itu. Jadi jika perhatikan, penjumlahan pecahan terdapat penggunaan kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut pecahan yang dijumlahkan. Aturan penggunaan kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut dalam penjumlahan pecahan, yaitu apa? Ini kan 5 kali 7, 35 ya kan. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Samakan penyebut dengan kelipatan persekutuan terkecil dari kedua bilangan, yaitu mencari bentuk pecahan yang senilai. Kemudian, jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pecahan berpenyebut yang sama. Oke, kita lihat dua contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut.
2 per 5 tambah 5 per 10 dan 5 per 6 tambah 1 per 8. 2 per 5 tambah 5 per 10 itu sama dengan 2 kali 2, 5 kali 2 tambah 5 per 10. Jadi 4 per 10 tambah 5 per 10 ya. 4 per 10 tambah 5 per 10 itu sama dengan 9 per 10. Ya, itu jadi 9 per 10. Kemudian 5 per 6 ditambah 1 per 8. Itu kita kali dibikin per 24 karena 24 itu bisa dibagi 6, 24 juga bisa dibagi 8. Jadi 5 kali 4. Jadi kenapa ini 5-nya dikali 4? Karena 24 dibagi 6 itu dapat 4. Jadi atasnya harus dikali 4. Kemudian 24 itu 8 kali 3. Jadi yang atasnya juga harus dikali 3. Jadi 5 kali 4 tambah 1 kali 3 dibagi 24 per 24 ya. Hasilnya kita hitung 20 tambah 3 per 24 sama dengan 23 per 24 ya. Oke, latihan. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. 57, 46, 35, 78, 79, 45, 89, 89, 12. Ya. Ini kenapa untuk latihan yang bagian A itu mudah? Kenapa? Karena kenapa selalu Gak bisa, gak bisa. Mohon maaf lahir dan batin. Oke? Oke. Sampai sini jelas ya? Ya, 7 per 9. 4 per 5. 16 per 17. Ya, betul. Ini karena semua penyebutnya sudah sama. Jadi hanya menjumlahkan pembilangnya saja ya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian B. Karena bagian A ini kayaknya mudah karena penyebutnya pembilang dan penyebutnya udah sama. Nah, ini tinggal kita lihat yang bagian B. Karena bagian B lebih menantang karena penyebutnya tidak sama. Oke, silakan.
Ya, bagian B. 10 menit. Ambil bukumu lah. Ini yang pakai main makan. Oke, yang nomor 1 bagian B berapa? Kan 10,35. 10. Oke, nomor 2. Aku tidak mengerti apa yang. Gampang ini nomor 2. Ya betul sekali, gampang sekali. 1/2 ditambah 1/2 adalah 2/2. Lalu 3/4. Apa sih? Dibagi atau dikali sih? Dibagi atau dikali? Ada yang dibagi, ada yang dikali. Tergantung di mana pembilangnya atau penyebutnya yang harus dikali. Maksud? Makanya tadi ada KPK. Kalau KPK berarti perkalian, faktor kelipatan persekutuan dan kecil. Oke, lanjut. Aku tidak ngerti ya. Bisa nggak apa-apa. Ya, nomor 3. Aku tahu nomor 3 berapa. 39. 9 ini tetap, berarti ini yang kita rubah supaya jadi 9, 3 dikali 3. Ini Berarti yang 3. atasnya juga kali 3, jadi 6. 6/9 ditambah 2/9, jadi Maksud? 8/9. Oke. Oke, sambil dikerjakan silakan saya kasih petunjuknya. Empat. Ini berarti 35. 35 berarti ini 10 per 35 ditambah berapa? Ini 10/35, kemudian ditambah 15. 21/35, ya kan? Jadi berapa hasilnya? Yaitu tadi 31/35. Oke, terus lanjutkan. Ya, nomor 4. Ya, 15. Tetap angka 5-nya ini dikali 3. Berarti 3. Ya, 10/15. Betul. Oke, nomor 4. Sudah nomor 5. Ya, sekarang nomor 5. Berapa? Ngomong 1/15 6 dikali 3. Iya, 6 kali 3 18. Berarti yang atas tinggal dikali 3 juga. Berapa? 15. Nah, 15 tambah 1. Maksudnya 16 dong. 16 ke 18. Iya, betul.
6, 1, 2, 8, 5, 9, bentar aja. Ini kagak bisa dong ya. 10-nya harus diapainnya sama 3? Jadi cari kelipatan persekutuannya. Nggak ada yang lepas. Ya 30 lah. Ini kan bisa. Ya 30 Oh, iya, dibagi ya. 3, 30 dibagi 10. Nah, ketangannya dikali 10 dong. Ya. Nah, betulnya dikali 10, 30. Hanya 10 ke 30. Salah. Iya, salah atau kagak? 30 kan? 30 ini dikali 10. Berarti 10 ditambah Oke, tanya ini kali 2, kali 3, 30-nya, 10 ini tambah juga 6. 30. Iya, jadi 16 per 30. Sebentar. Oh iya, betul sekali. 16 per 30. Oke, ditulis dong. Jawabannya ditulis. Ayo. Tapi emang saya kok bisa ya? Nomor 5 berapa Kan tadi? 3 kali 3 kan itu. Kan faktor kelipatan persekutuan terkecil yang bisa dibagi 3 dibagi 10. Ada 30. Nomor 5 berapa tadi jawabannya? Nomor 5 itu tunggu. 16 per 18. Oke, nomor 6. Nomor 7. Oh, Nomor 6 berapa tadi? 1/3 tambah 2 per 10. ini kan 3. Ini Ini juga kan bisa 3. dikecilin jadi 1/5. Maksud? Iya kan 1/10 itu kan Oh iya, 2 per disederhanakan. kan 2 per 5, bukan 1/5. 1/5 tuh ya. Oh iya. 10 jadi 5 kan dibagi 2. Berarti yang atasnya juga dibagi 2. Oke, 1 per 5. Terus 1 per 5 kan bisa dijadiin Ya, 30. jadi per 15 kan. Coba per 15. 15 berarti ini kali 5. Kali 5 berarti 5 per 15 ditambah Tambah lo kok kali 5? 15 Oh iya. kali 3 6 6 kan. Coba jadi berapa hasilnya? Berapa per 15? Itu sekitaran Dihitung dong, dihitung mas. 5 ditambah tambah 10 15. 15 Ini kan per satunya 15 kan berarti 5. ini kan dikali Nah, 5. duanya kan di Iya, ini kan 1/5. Yang 5-nya kali 3 berarti 3 ditambah 3 ditambah 5. 5. Ini salah kan? Ya kan masih pusing banget. Ya benar, 3 ditambah 5. Coba dihitung, makanya kita hitung. Ya aku masih pusing. Coba dijelasin dulu secara rinci. Baiklah, yang ini kita bikin per 15. Jadi kalau 15 berarti ini berapa? Ini Saya dapat dulu tenang. Ini duanya dibagi 2. Duanya dibagi 2, 10 juga dibagi 2 toh. ini kan per 15. Kan sama dengan 1/3 ya. Oke. 5 dikali. Ditambah ini kan karena ini dibikin per 15 karena sebelumnya ini kan 1/5. Ya emang. Nah, berarti 1/5 kalau jadi 15 dia dikali 3 berarti yang atas juga kali 3. Berarti ini adalah Kali 3. iya. Kok bisa? Iya. 5 6 per 1 per 5. Oh iya, betul. benar kan? Lo kok 6? 15 ini 15 ini kan 1/5 nih. Jadi 1/5. 15 bukan 6 berarti 3. Ini salah. Oh Sorry. gitu. Ya, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8 per 15. Ya, 8 per 15. Oke. Oke, 16 lanjutkan. coba dibagi 3. Tandanya 3. 15 nya tandanya Kelipatan yang bisa dibagi 15 dan bisa dibagi 12. tandanya 3 kalau saya 15 dibagi 3 itu berapa ya? 5. Oke. Oh iya betul. Dibagi 3 itu 5. 5 dan 3 itu 7 12. Jadi dibagi 3 berarti 5 ini kan di atas 2/5 disederhanakan. Nah, hasilnya berapa? Aku tahu. Berapa? 5 jangan dijadiin 5 tuh coba ini tak dibagi 2 10. Oh kalau nggak cukup. Aku tidak tahu. 5 dengan 15 berapa hasilnya? Kan jadinya kan 35 tuh ya.
Yang ini. Ya, betul 3/5. Nah, terus 3/5. Bukan 3/5, 2/5. Oh iya, betul. 2/5. 2/5 kan ditambah tengah. Itu mau dikali berapa? Dikali 2. Misalnya dikali 2. Kan 12 itu 12 dengan 5. Gimana caranya supaya disamakan? Penyebutnya dikali berapa? 12 dengan 5. Berapa? Aku tahu berapa. Berapa? Boh. Boh, aku Ayo. tak mengerti. Gak boleh buka kalkulator. Saya kan pernah. Nanti ayah tahu-tahu. Tidak. Kan kamu yang latihan. Mana bukunya? Aku tahu ada 5 kalau saya pengen jadi Itu 12. dibikin per 60. Jangan, beda minute. Dijadikan 120. 120 terus gede. Jangan, 120. Itu namanya diganti jadi 12. Per 60. 60 dibagi 12 dapat 5, berarti yang atas kali 5 juga 7 kali 5 berarti 35 per 60 ditambah itu kan 2 per 5. 60 dibagi 5 berarti berapa? Apa? Wih, apa? 15 lah, 60 dibagi 15 dapat 4, 4 kali 6 24. 24 tambah berapa tadi? 35, 24 tambah 35 jadi berapa? Apa? 24 tambah 35 berarti 459 per 60. Oke, jawab. Apa? 5 9 per Kembali. aduh, cuma kayak gitu aja dipermasalahkan. 9 per 60. 60 enter 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 8,7. Berapa itu? Ayo, berapa hasilnya? Aku belum tahu. Ayo cepat-cepat kerjakan. Just wait a minute. Aku akan mencari dulu. Pertama 8. 35. Oke. Ini namanya mending dikali 3. Ini 3-nya dikali 5. Ya kan? Ada 15 sama 15. Aku siap ini. Penggalan. 8 dengan 12. Oke, aku tahu. Diam. Dikali 3. 8-nya dikali 3. Betul. Terus 12-nya dikali 2. Tandanya 5-nya juga harus dikali 2 dong. Betul. Tandanya 10 24. 10 per 24. Habis itu 3-nya itu dikali 3. Tandanya 9 per 24. 9 ditambah 10 berapa? 19 kan? Yes. Nah, sekarang tandanya 19 per berapa? 20. Betul. Tunggu. Ya udah, tunggu apa? 9. Ayo cepetan. Oke, kenapa harus cepet-cepetan saja? Waktu itu berjalan dengan cepat. Biar ada latihan berikutnya. Oke. 4 per 7 tambah 2 per 9. Tunggu, 7 dan 9 kan ketemu tuh ya. 4 ketemu. Oh, jadi 4. 4. Ya kan? 7 kali 6, 86. 84.
54 sama 56 beda tuh. Ya salah tuh ya. Makanya kamu hitung berapa angka atasnya. Tidak. Cepat. Ayo cepat, berapa? Cepat-cepat saja. Ayo, Orang ya. yang tidak cepat. Ya kan kalau ujian nanti ada waktunya, kalau nggak dikerjain. Oh iya, waktunya 63. Ya, 63. Betul. Betul. Ya wes, kok udah betul kenapa? Nah, kan 63 itu tandanya 7-nya itu dikali 9. Oke, 7-nya ada 94 kali 9 sama dengan 36. 36 dan apa? Tuh, 63. 36 per 63. Terus ini apa namanya? 2-nya juga dikali ke 9 berapa? 8. Dikali 8. 63 dibagi 9 dapat berapa? Nah, dibagi 9 ya dapat 8 kan? Kan kalau misalnya 9 7 kali 9 berapa? sudah ini aku ingat. Aduh. Iya, benar sekali. 7 kali 9. Ya kan gampang. 9 itu pasti itu berturut-turut dia. 64 ya. Enggak. Enggak, ya 63. 7 kali 7 49. 7 kali 8 45. 56. Cuma sholat. 56 tambah 7. Ya kan? Benar, 63 betul. Kan emang kebanyakan. Ayo Sekarang bukan 63 betul. 63. 63 dan duanya. David jawab. Ah, tidak, telat. Ah. Ketahuan deh. Wah, aku tidak tahu. Nah, aku punya ide. Kan dikali 7 toh. Kalau 2 kali 7 tandanya 2 kali 7 adalah apa kan beda aku tahu ya. Aku tahu. Oh, sekarang aku ingat lagi. 14. Ya? Nomor berapa? Oh ya 16. Ya kan 16 kan? Yang mana nomor berapa? Ya ini yang 5. Wah, tidak. Oke. Udah ketahuan 16 sama 35 kan? 36. 6 sama dengan 2 tambah 1 3 tambah 2 3 tambah 1 4. Kalau kasih 1 sama dengan 5 dong. Tandanya 5 2 kiri dan 6 3 dong. 3 entar. Salah. 63 dibagi 7 dapat berapa? Apa? 9. 63 dibagi 7 dapat berapa? 9. Berapa? 9. Berapa 63 dibagi 7? 63 dibagi 7 ya 9. Udah. Kan hasilnya di 9 70 kali tuh. 4 36. Kemudian 63 dibagi 9 dapat 7. 7 kali 2 14. 16, 18, 36 19. tambah 14. Salah. Oke, tanya bukan 52 ya. Oke, aku benarkan lagi. 9 titik. Oh, bukan 16, tandanya 40. 60 per 63. Tandanya 50. 60. Oh iya, 50 60. 50. Kau mau dihitung aja mau Iya, kalkulator. Nanti Oke. kalau misalnya sebelum ujian. Oke, sekarang nomor 10 coba. Alah, itu mah gampang. 10. Ah, susah juga kan. Tuh, habis udah jawab tuh. 43 per 80. 8. 11. Ya, Kita akan temukan 11 saja. ini 88. Saya diam. Ya itu berisik. Ternyata itu tidak bisa konsep. Udah diam. Oke, aku tahu. Oh ya 9 itu 27 kan. Wai.
Oke, kita perlu kalkulator. Kalkulator. Ya wes, kalau ada kalkulator nanti aku makan jadinya otak itu kayak 5 per kalkulator. 9 tambah 3 per 14. Makanya kita samakan dulu penyebutnya agar bisa dipersedaran. Bisa makan penyebutnya, aku tuh setiap kali ngedenger itu tuh kadang-kadang itu kepalanya tuh kayak bus. Udah Pilih dengerin, persekutuan terkecil daripada 9 dan 14. kita buka kalkulator, aku buka kalkulator. Coba Yeay. nomor 12. Ada kalkulatornya mana? Ayo hapus sih. Ya, ayo hapus. Hapus kalkulator itu kagak boleh mana? Di App Store ini dunia lah. Makin klasik kalkulator lagi gaya banget sih. Cepetan lama loading. Oh, udah ketuan tandanya nomor 12. Ya dulu nomor tadi. Kita harus menemukan ya, bagaimanapun juga. Ini 180 dibagi 10 dapat 18. 18 kali 7. Oh, hayaku Dan tambah 50. Ye. Ada yang bisa disederhanakan nggak? Oke, aku Nggak tahu. bisa. Emangnya makin aku nggak bisa tuh ya disederhanakan. Ya, ajarin ya. Nggak bisa. Udah, saya ini nggak apa-apa. Ini kan latihan. Kamu juga tambah pintar otaknya. Otakku itu tidak tahu pintar. Kuping pintar itu bakal latih otak atau nggak gorengan otak gitu. Aku pernah makan mantap. Hah? Coba sayuran nanti kalkulatornya rusak deh. Ya, kita akan cari-cari sini. Kali aku mau kayak gini tuh, cek. Nah, itu dia ketahuan. Itu mengganggu. Pertama apa ya? Apa ya? Loh, kok aku tidak itu. Salah. Hapus. Pertama 7. Mana 7 kagak ada? 7 per 10 sama dengan 5 9. Hapus. Kita ulangi dari 7 per 10 dan ditambah 5 per 18. Enter. Ini 16 negatif, sorry. Ini benar-benar bukannya itu pelajaran kelas SMA ya. Wah, aku tidak sama dengan gue. Jangan faktori. Iya. Maksudnya itu apa ya? Ajan itu mengatakan lukis. Iya. Ini maksudnya itu apa nih? Pangkat, akar pangkat. Ini. Halo? Oke, nggak kedengeran suaranya. Sudah kedengeran? Kamu ngomongin. Oke, sudah ya. Betul, 206 per 180. Oke, karena sudah dijawab, kita lanjut lagi latihannya ya. Nah, 12. Oh, sudah selesai.
Suaranya kedengaran nggak? Nih, kedengaran. Halo? Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan latihan berikutnya. Pengurangan pecahan ya. Pengurangan pecahan. Kita lihat. Prinsipnya sama dengan penjumlahan. Kalau untuk pengurangan itu penyebutnya juga tetap harus sama ya. Penyebutnya juga harus disamakan ya. Seperti di sini 3/4 dikurangi 1/4. Jadi hasilnya adalah 2/4 ya. Yang penyebutnya sama berarti kita langsung untuk pengurangan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya. Penyebutnya tidak dikurangkan. Jadi langsung kan. Karena apa? Penyebutnya sudah sama. Contoh di sini, kalau ini penyebutnya tidak sama, 5/8 dikurangi 1/6. Kita cari juga bilangan yang senilai dari 5/8 dan bilangan yang senilai dari 1/6. Kemudian dicari pecahan yang senilai, yaitu disamakan penyebutnya yaitu 15/24 dan 4/24. Jadi hasilnya adalah 11/24. Contoh, 8/9 dikurangi 2/3 dan 5/6 dikurangi 1/4. Ya. Jadi penyebut kedua pecahan ada 9 dan 3 dengan KPK 9. Ya, 8/9 dan 2/3. Sama dengan 8/9 dikurangi 6/9 sama dengan 2/9. Kemudian kalau 5/6 dikurangi 1/4 berarti berapa? Itu adalah 10/12 dikurangi 3/12 sama dengan 7/12 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 7/12. Oke, kita latihan. Ya, silakan. Latihan untuk yang A itu karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung menjumlahkan mengurangkan pembilangnya ya. Ya. Kayak 2/3 dikurangi 1/3 jadi hasilnya 1/3. 4/5 dikurangi 2/5 sama dengan 2/5. Ya, betul. Ya, nomor 6 4/10. 4/12. 4/13. 6/15 ya. Ya, 6/15. Kemudian 2/16 ya, betul. 4/20. Betul, 4/20 dan terakhir 15 kurangi 8 berapa? 7/15.
23. Oke. Sekarang yang latihan B. Ini butuh waktu karena harus menyamakan penyebutnya dulu. Silakan. 4/9 dikurangi 1/6. Kayaknya dihitung. Sekarang hitung, Ram. Hitung dulu.
Oke? 4. Oh iya, 9 kali 4 ada 54. 54 bagi 9 berarti ini dapat 6. 6 kali 4 24. Ini dikurangi 9. 24 9, 15 per 54. Ya betul. 6 per 7 ini berarti 56. Berarti 103 per 56. Oke. 80. Oh, ini bisa disederhanakan jadi 1 per 2. Dikurangi 3 per 8. Berarti kita bikin jadi 8. 8 dibagi 1 per 2. Kali 4. 4. 4 per 8 kurangi 3 per 8. 1 per 8. Oke, 238 147 ya. Dua satu dan 5 per 16. 19 per 21, 5 per 16.
Oke. Ah, Ya, nomor 12 terakhir berapa? Ini udah diketahui Mas Labib. 219, 336. itu kan 11. 25 dengan 15, angkanya berapa yang bisa dipecah? 150. 21. Iya, 150 dibagi 25 dapat berapa? Dapat 6. Berarti 21 kali 6 berarti 6 tambah 126. 126 per 150 dengan 150 dibagi 10 berarti kali 10, jadi 126 dikurangi 110. 126 dikurangi 110, jadi 16 per 150 ya. Oke ya, berarti sudah selesai. Sekarang kita coba latihan berikutnya. Coba, Ibu Emma membuat sebuah kue yang cukup besar. Kue tersebut dipotong-potong menjadi 16 bagian yang sama. Pulang sekolah, Emma mengajak Menik ke rumahnya. Emma dan Menik masing-masing makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Emma dan Menik? Berapa bagian kue yang masih tersisa? Nah, kita lihat. Kue dibagi menjadi 16 potong. Kemudian dimakan Emma 2 potong dan dimakan Menik 2 potong. Emma makan 2 per 16, Menik makan 2 per 16. Jadi 2 per 16 tambah 2 per 16 sama dengan 4 per 16. 4 per 16 sama dengan 1/4. Jadi kue yang dimakan Emma dan Menik adalah 1/4 bagian. Nah, kue yang dimakan Emma dan Menik 1/4 bagian. Jadi sisa kuenya adalah 1 dikurangi 1/4 atau 4 per 4 dikurangi 1/4 sama dengan 3 per 4. Ayah Marbun mengecat kayu panjangnya 8 per 10 meter dengan warna hijau dan kuning. Sepanjang 1,2 meter, 1 per 2 meter dicat berwarna hijau. Berapa meter panjang kayu yang dicat kuning? Jadi panjang kayu 8 per 10 meter dicat hijau sepanjang 1 per 2 meter sisa dicat kuning. 8 per 10 dikurangi 1 per 2 sama dengan 8 per 10 dikurangi 5 per 10 sama dengan 3 per 10. Jadi sisanya panjang kayu dicat kuning adalah 3 per 10 meter. Oke, latihan nomor 1. Silahkan dicoba. Abid mempunyai seutas tali panjangnya 1/4 meter. Marbun mempunyai seutas tali panjangnya 2 per 3 meter. Jika kedua tali disambung, berapa panjangnya? Oke, diam. Kita hitung. 1/4 ya. Ditambah 2 per 3. Ya.
Ditambah ya, tambah 2/3. Jadi gimana caranya? Jadi itu 1/4 ditambah 2/3. Kita samakan dulu penyebutnya. Sama dengan berapa? Dibikin per 12. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi 3/12. Ditambah ini 12, ini 4. Berarti 2 kali 4, 8. 3/12 tambah 8/12 sama dengan 11/12 meter ya. Jadi jawabannya ada 11/12 meter. Kemudian yang berikutnya, Emma diminta tolong ibu membelikan bahan-bahan pembuat kue. Emma membeli 2/5 kilo gula dan 3/4 kilo tepung. Berapa berat gula dan tepung terigu yang dibeli Emma tersebut? Berarti kita jumlahkan. Ya, 2/5 dan 3/4. Kita bikin per 20 ya. 20 dibagi 5 dapat 4. Berarti 8/20. Jadi kita hitung 8/20 ditambah berapa ini? 20/5 dapat 4. Ini 8. 20/4 dapat 5. Dapat ini berarti 15/20. Sama dengan berapa? Jadi hasilnya adalah 23/20. Sama dengan 23/20 kg. Jadi 23/20 kg itu sama dengan 1 kg 3/20. 1 3/20 kg. Oke? Yang nomor 3. Emma mempunyai pita sepanjang 3/4 meter. Sebagian pita tersebut diberikan kepada Meni. Sekarang pita Emma tinggal 5/12 meter. Berapa meter pita yang diberikan kepada Meni? Berarti kita hitung menggunakan pengurangan ya. 3/4 dikurangi 5/12. Ya, 3/4 dikurangi 5/12 hasilnya berapa ya? Tiga per 4 dikurangi 5/12. Jadi kita ambil, samakan penyebutnya jadi 12 ya. Berarti ini dikali 3. Ini kali 3 berarti 9/12. Dikurangi 5/12 sama dengan 4/12 hasilnya ya. Oke, yang nomor 4.
Marbun mempunyai dua botol yang berbeda besarnya. Botol pertama dapat diisi sepertiga liter air. Dan botol kedua dapat diisi 3/8 liter air. Marbun telah menyediakan 1 liter air untuk diisikan ke dalam kedua botol tersebut. Berapa liter air yang dapat diisikan dan berapa liter air yang tersisa? Ayo, coba dikerjakan. Ini berarti kita akan menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Ayo, dikerjakan. Kamu kok belajar soal begini harus bisa. Thailand itu baru aja mulai sama kegiatan untuk kamu jadi orang pintar harus lebih keras dari ini. Oke, Marbun mempunyai dua botol yang berbeda besarnya. Botol pertama dapat diisi seperti liter air. Botol kedua dapat diisi 38 liter air. Marbun menyediakan 1 liter air diisikan ke dalam botol tersebut. Berapa liter air yang dapat diisikan? Oke, kita samakan dulu penyebutnya 3/8 dan 1/3. Jadi kita bikin pecahannya per 24 ya. 24 dibagi 8 dapat 3 berarti ini 9. 9/24 dan 8/24 ya. 8/24 dan 9/24 dijumlahkan jadi berapa? Jadi 17/24 liter. 17/24 liter. Nah, kemudian berapa sisa liter air yang tersisa? Yaitu aja 24/24 dikurangi 18/24. Berarti sisa berapa? 6/24 liter ya. Jadi untuk yang nomor 4 8/24 ditambah 9/24 sama dengan 17/24. Kemudian sisa airnya sama dengan 24/24 dikurangi 17/24 sama dengan berapa? 7/24 liter. Oke, untuk nomor 5. Ya, untuk nomor 5.
Jalan Kampung Menik di aspal. Minggu pertama selesai 1/5 bagian. Minggu kedua dilanjutkan mengaspal 2/6 bagian jalan. Sisanya akan diselesaikan pada minggu ketiga. Oke, jadi berapa bagian jalan yang telah diaspal? Oke, jadi untuk yang bagian nomor 5, yang bagian A itu berarti 1/5 ditambah 2/6. Yang pertama, oke. Berapa bagian jalan yang telah diaspal pada minggu pertama dan minggu kedua? Yang pertama itu adalah 1/5 bagian. Minggu kedua mengaspal 2/6 bagian. Jadi ini 1/3 ya. 1/5 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Kita bikin per 15. Berarti 3/15 ditambah 5/15 sama dengan 8/15 ya. Oke, kemudian yang B kita hitung berapa bagian jalan yang akan diaspal pada minggu ketiga, berarti sisanya kan. Berarti sisa jalan itu berarti 15/15 dikurangi 8/15 sama dengan 7/15 bagian. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk yang nomor 6. Kita lihat, kakek Marbun mempunyai sepetak tanah di belakang rumahnya. Sepertiga bagian tanah tersebut ditanami pohon singkong, sedangkan 4/9 bagian lagi ditanami pohon jagung. Sisanya dibuat kolam ikan. Pertanyaannya adalah, berapa bagian tanah yang ditanam pohon singkong dan jagung? Berarti kita hitung untuk yang nomor 6. Itu adalah 1/3 ditambah 1/3 tambah 4/9 atau bisa kita persederhanakan enggak? Oh iya, ini kita samakan. Jadi 9 dibagi 3 berarti berapa dapat 3 berarti kali 3. 3/9 ditambah 4/9 sama dengan 7/9 ya. Sedangkan berapa bagian tanah yang dibuat kolam? Berarti 9/9 dikurangi 7/9 sama dengan 2/9 bagian yang dibuat kolam. Seperti itu. Oke ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Itu tamat mau bikin internet. Ya udah, dia kan harus bayar bermain bayar hosting semua. Ya nggak tahu bisa dia. Ya sih itu mau nanya ya udah dia bayar makanya.
Sudah? Ya, sudah. Oke, kita sampai pada rangkuman. Ya. Ini tadi sudah kita pelajari dari kemarin ya, letak pecahan pada garis bilangan. Ada 1/4, 1/3, 2/4, 3/4, 4/4, ya, 1/3, 2/3, dan 3/3 ya. Kemudian kita kemarin sudah membandingkan mana pecahan yang lebih besar dan mana pecahan yang lebih kecil. Dengan cara diurutkan dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar ya. Nah, itu sudah. Kemudian kita juga belajar menyederhanakan dari pecahan yang lebih besar sampai menyederhanakan pecahan menjadi pecahan yang paling kecil ya. Menjadi dengan menggunakan FPB sehingga kita dapatkan angka terkecil dari sebuah pecahan. Kemudian kita tahu untuk penjumlahan pecahan berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Ya, kalau penyebutnya sama, kita langsung menjumlahkan pembilangnya saja. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Seperti ini contoh. Ya. Kemudian pengurangan. Pengurangan prinsipnya sama dengan penjumlahan. Pengurangan sama dengan penjumlahan. Artinya kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurangkan. Kalau penyebutnya tidak sama, berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Seperti itu dengan menggunakan KPK. Ya. Oke, kalau sampai sini sudah jelas, ini ada menguji kemampuan. Silahkan, ada yang berani mencoba? Oke, yang nomor 1, daerah yang dihasil pada gambar di atas menunjukkan pecahan berapa? 5/9, betul, karena ini totalnya ada 9 kotak, yang dihasil ada 5 kotak, jadi totalnya adalah 5/9. Pecahan yang lebih kecil dari 4/5, kecuali berapa? 3/4, 5/8, 5/6, 7/9. Ayo, kecuali lebih kecil dari 4/5, kecuali 3/4. Kalau 3/4 pasti lebih besar dari 4/5. Pecahan yang senilai dengan 4/6 adalah, ya 4/6 kalau disederhanakan jadi 2/3 ya. Karena yang atas dibagi 2, yang bawah juga harus dibagi 2. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah 2/3. Oke. Atau ini nanti saya lempar buat tugas saja, PR gimana? Bagian B-nya. Atau mengerjakan soal berikut. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Karena waktunya sudah cukup, semoga apa yang sudah kita pelajari ada manfaatnya. Insya Allah nanti besok kita ketemu lagi. Pelajarannya adalah IPA. Insya Allah besok kita belajar IPA ya. Jadi untuk matematika kita cukupkan sampai di sini. Kalau mau tambah PR-nya boleh mengerjakan, nanti saya kasih PR lagi ya, tugas lagi untuk soal pecahan ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi besok malam. Insya Allah kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.